Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nak sudah menjawab salam saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah masuk pertemuan pertama lagi di materi yang baru kita, yaitu bab 2 tentang teks eksplanasi. Jadi sebelumnya kita sudah ulangan harian pertama di materi teks prosedur. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir, dan hasilnya saya sudah share di Classroom, itu sudah ada, di grup WA juga sudah saya bagikan. Itu untuk nilai teorinya. Sedangkan untuk nilai prakteknya silahkan kerjakan tugas teks prosedur. Saya sudah share juga di Classroom apa yang harus dikerjakan dan di grup WA. Untuk materi kita pada hari ini, ya, untuk materi kita pada hari ini yaitu masih berupa teks, namun judulnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita mempelajari teks prosedur, ya, oke, saya share dulu. Kelihatan tidak nih? Kelihatan, Pak. Ya, jadi sebelumnya itu kita mempelajari tentang teks prosedur. Nah, sekarang kita mempelajari teks eksplanasi. Kalau teks prosedur ada kemiripan dengan teks eksplanasi, ya, di mana kemiripannya yaitu sama-sama menjelaskan. Jadi teks eksplanasi ini eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang artinya menjelaskan. Teks prosedur juga menjelaskan langkah-langkah secara berurut apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau teks eksplanasi, teksnya atau wacananya sudah ada, namun dalam wacana itu ya, diurutkan, ya, ada juga urutannya secara detail. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas pada materi mempelajari teks eksplanasi. Nah, sekarang jadi agak padat materi kita pada hari ini, ya, tapi saya sudah singkatkan karena waktunya minim. Saya sudah singkatkan di Classroom, ya. Saya sudah rangkum di situ. Nah, di peta konsep, ya, kita akan masuk ke materi mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi dalam wacana nanti ada informasi yang dijelaskan. Saya ulangi, ada informasi yang dijelaskan. Apa itu informasi? Kumpulan data atau fakta yang sudah diolah, ya, sehingga membentuk informasi ini. Dijelaskan dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, ada dua indikator. Indikator yang pertama yang harus kita pahami yaitu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. Jadi ini kejadiannya sudah berlangsung. Kalau teks prosedur, kemarin itu kita baru mau membuatnya, tapi secara berurutan. Ya, kalau teks eksplanasi, ya, karena dia didasari oleh fakta-fakta, ya, kumpulan dari beberapa data yang sudah diolah sehingga ujung-ujungnya membentuk informasi. Dan ini yang pertama, ya. Nah, di sini yang pertama, kegiatan 1. Memahami informasi dalam teks eksplanasi. Oke, masih bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Oke, tolong Desi Bahar dibaca satu paragraf ini. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Kausalitas
Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Oke, terima kasih Desi. Jadi di sini kita akan memahami informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, di sini terjadi hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab atau akibat itu berupa sekumpulan fakta. Ya, contoh kecil, di depan sekolah SMA 2 itu terjadi kecelakaan. Ya, terjadi kecelakaan. Berarti ada sebab akibatnya, ada penyebabnya, ada kausalitasnya. Kenapa kecelakaan terjadi? Apa faktanya di situ? Apa faktanya? Ada helm, ada motor, ada korban. Apa informasinya? Informasinya telah terjadi kecelakaan di depan SMA Negeri 2 Sidrap. Nah, di sini dikatakan ada kemiripan dengan teks prosedur ya yang dipelajari. Nah, kalau di buku, silahkan buka bukunya halaman 47. Itu kita langsung dikasih contoh. Disuruh cari informasinya, faktanya. Nah, kamu pasti bingung. Nah, teks di atas terdiri atas paragraf yang berupa paparan. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke sini, saya akan jelaskan. Ya, materinya itu sudah lengkap di Classroom ya. Saya bukakan Classroom-nya dulu. Masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, kelihatan Classroom-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Alhamdulillah, Kelihatan, Pak. ya. Oke. Nah, di sini bisa jadi baca? Bisa, Pak. Oke, bisa ya, saya sudah perbuka. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. jadi sebelum kita terlalu jauh di teks eksplanasi, ya, saya akan kembali menjelaskan. Kalau di buku itu langsung dikasih contoh, langsung dipraktek. Nah, ini kan kita pandemi di rumah masing-masing. Jadi ada hal-hal yang harus saya jelaskan dulu. Jadi tadi saya sudah katakan eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya menjelaskan. Dalam bahasa Inggrisnya explanation. Apa yang sering dibahas dalam teks eksplanasi ya tentang proses alam atau fenomena alam. Apa contohnya fenomena alam? Misalnya gunung meletus. Jadi jelaskan kenapa terjadi ya gunung meletus, banjir, apalagi tanah longsor, ya itu fenomena alam. Ya, gerhana bulan, gerhana matahari. Terus apalagi yang biasa dijelaskan dalam teks eksplanasi adalah masalah sosial atau fenomena budaya. Apa contohnya ini masalah sosial? Ada yang tahu? Contohnya masalah sosial? Ya misalnya ada anak yatim, piatu yang ada di dekat kita, terus tidak ada tempat bernaungnya. Apa penyebabnya? Kenapa dia bisa menjadi yatim piatu? Ya, apalagi masalah sosial, fenomena sosial, ya, mungkin kalau fenomena sosial itu misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa ya, kalau dulu itu ada istilah candoleng-doleng dulu itu fenomena sosial itu. Apalagi contohnya misalnya di Pangker kita asik-asik makan, ternyata banyak pengemis. Nah, itu juga masalah sosial itu. Nah, terus jadi proses alamnya, masalah sosialnya itu dijelaskan apa masalahnya dan apa penyebabnya dan mungkin solusinya. Kemudian masalah budaya atau fenomena budaya. Apa contohnya kita? Ya, misalnya kalau kita budaya kita itu biasanya kalau ada potong padi, sebelum padinya dipotong ada namanya budaya mapamula. Ya, apa penyebabnya itu? Kenapa bisa ada?
Ya, budaya-budaya kita misalnya kalau memperdendang itu ya termasuk fenomena budaya. Apakah layak dipertahankan atau tidak? Jadi dijelaskan. Nah, perhatikan. Oke, bisa mengerti yang saya jelaskan tadi ini, yang 3 ini? Tolong direspon. Halo? Masih bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, teks eksplanasi berisikan paragraf-paragraf yang merupakan paparan. Maksud paparan itu penjelasan tentang akibat dan sebab terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dipaparkan kenapa tadi terjadi kecelakaan, apa penyebabnya. Ya. Tentunya itu disampaikan apa penyebabnya. Penulis menggunakan fakta. Ya, ingat, fakta itu bukan rekayasa yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu fenomena. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya isinya itu berupa fakta. Ya, fakta itu kumpulan data. Ya, datanya apa ya tergantung dari peristiwanya apa. Kalau fenomenanya banjir ya apa faktanya? Pasti faktanya ada air, ada sungai. Nah, ini memahami, kita kembali ke indikator yang pertama, bagaimana caranya memahami informasi dalam teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi ini tadi sudah dibacakan temannya. Nah, cara memahaminya. Ya, ini yang pertama. Baca seluruh teks dengan seksama. Jadi kalau ada wacananya, kamu tidak bisa memahami informasi itu kalau kamu tidak membacanya terlebih dahulu. Secara keseluruhan, mulai dari judul sampai paragraf terakhir. Kemudian, pahami informasi atau pernyataan umum. Nah, ini pelajaran kelas 1, sempat juga disinggung di bab yang lalu. Pernyataan umum itu biasanya terletak di awal paragraf. Menggunakan kata pendeskripsian, ialah, adalah, merupakan. Pernyataan umum biasa juga disebut kalimat utama, kalimat inti, apalagi itu? Kalimat utama, kalimat inti, ide pokok, ide paragraf. Ya, pernyataan umum yang berisikan menjelaskan semua apa-apa nanti yang akan dijelaskan di paragraf-paragraf berikutnya. Pahami, ya itu tadi ya pernyataan umum. Pahami informasi penjelas. Informasi penjelas itu biasanya dimulai setelah pernyataan umum. Ya, misalnya tadi, fenomena alamnya adalah banjir. Pernyataan umumnya, banjir adalah kejadian yang hampir terjadi setiap tahun di kampung saya. Itu pernyataan umumnya. Apa informasi penjelasnya? Paragraf berikutnya. Karena banyaknya selokan yang tidak dijaga dengan baik, berisi sampah-sampah, itulah salah satu penyebab atau pemicu banjir di kampung saya. Itu pahami informasi penjelas. Informasi penjelas itu terletak di paragraf kedua atau setelah pernyataan umum. Ya. Ingat, informasi penjelas. Nanti kita lihat contohnya. Pahami kesimpulan yang berada di bagian akhir. Ya, biasa kita simpan kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari wacana di atas bahwa penyebab banjir adalah ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, tulis ulang informasi yang telah ditemukan pada wacana. Ya, ini kalau kita mau identifikasi. Ini ada contohnya.
Nah, ini kita bisa langsung melihat pernyataan umumnya terletak di paragraf pertama. Ya, paragraf pertama ini. Jadi, ini bisa kita simpulkan pernyataan umumnya, demonstrasi hampir setiap waktu terjadi di berbagai tempat. Ya, ini pernyataan umumnya, demonstrasi hampir terjadi di setiap waktu di berbagai tempat. Itu pernyataan umumnya. Berarti yang dibahas nanti ini adalah tentang demonstrasi. Nah, ini kalau kita baca ini ya tidak cukup waktu, makanya saya simpankan. Nah, ini jawablah pertanyaan. Ada pertanyaannya, apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dikatakan teks eksplanasi? Ya, ini saya sudah jawabkan. Sebuah teks, ciri-cirinya. Jadi sebuah teks dikatakan termasuk teks eksplanasi jika teks tersebut berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Apa cirinya teks eksplanasi? Ada strukturnya, ya, terdiri dari pernyataan umum, tadi saya sudah jelaskan. Ada urutan sebab akibat atau kausalitas, ada interpretasi pernyataan tentang topik. Ya, apa pernyataan tentang topiknya? Nah, itulah tadi yang ada di pernyataan umum. Kemudian memuat informasi berdasarkan fakta. Apa faktanya tadi? Banjir. Faktanya membuang sampah di selokan. Itu faktanya. Kefaktualan bersifat ilmiah. Maksudnya bersifat ilmiah, diteliti dulu. Baru ditahu, misalnya COVID-19. Kenapa kita bisa tahu bahwa orang terkena virus corona? Karena setelah dilakukan uji coba. Bagaimana caranya uji coba? Ya, bisa di swab, bisa di PCR, bisa di rapid. Nah, itu pernyataan tentang kefaktualan bersifat ilmiah. Nanti diadakan penelitian baru ditahu bahwa terbukti. Ya, apa unsur pembentuknya? Ada pendahuluan, pengenalan objek. Nah, ini nanti kita bahas secara rinci di pertemuan berikutnya. Ada hubungan kausalitas, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada fakta dan teks eksplanasinya. Ada yang dijelaskan kalau bilang di teks eksplanasi. Nah, materi-materi ini juga nanti ada video saya sudah kirim di Classroom ya. Nah, ini ada penjelasan tentang teks eksplanasi. Nah, tolong disimak juga, karena saya jelaskan juga, tapi anggaplah yang ada di Classroom atau video yang saya kirim itu penjelasan dengan menggunakan buku lain. Nah, sekarang kita masuk ke indikator. Atau ada yang ingin bertanya tentang bagaimana cara memahami informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Tolong direspon, bilang saja tidak ada. Siapa? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ada? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih responnya. Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Nah, sekarang kalau tidak ada, kita lanjut ke indikator yang kedua. Bagaimana menemukan gagasan atau fakta yang ada dalam teks eksplanasi. Ya. Ada dua yang harus dicari, gagasan umum dan fakta. Tadi gagasan umum atau pernyataan umum sudah saya jelaskan ciri-cirinya. Ya, gagasan umum atau gagasan pokok, pernyataan umum, kalimat utama, ide pokok. Tadi ini disampaikan di awal, bisa berupa penjelasan mengenai kegiatan atau hal maupun benda yang akan dijelaskan.
Tadi apa? Banjir. Gagasan umumnya apa? Gagasan umum merupakan inti, ya, yang terkandung dalam sebuah paragraf. Artinya sebuah paragraf dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Biasanya terletak di awal paragraf. Dalam kalimatnya terkadang menggunakan, ini hanya ciri-ciri ya, ialah, adalah, yaitu, merupakan. Kadang, ya, tidak semestinya, tapi kalau ada salah satunya ini berarti itu kalimat utamanya atau pernyataan umumnya. Nah, untuk pernyataan umum, kalau ini pelajaran kelas 1 juga, kalau tidak salah ingat, kalau pernyataan umum terletak di awal disebut paragraf deduktif. Ya. Ini ada contoh, cari pernyataan umumnya. Ini ada, saya sudah jawabkan, nanti tinggal dibaca ya contoh-contohnya. Kita ambil contoh yang terakhir. Kifli, bisa dengar suara saya, Kifli? Mama Kifli? Afdal Fadail? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Coba Afdal Fadail bacakan contoh kedua. Bisa dibacakan, Afdal? Sesudah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, bangsa Indonesia memanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat Indonesia harus menanggung beban utang Indonesia luar harus menanggung beban ya. Lanjut. Beban luar negeri dan dalam negeri. Ya. Padahal struktur ekonomi tergantung Indonesia kepada beberapa jenis perkebunan, situasi politik yang tidak stabil, ya. Lanjut. yang tidak stabil semakin meningkat. Pengeluaran negara akibatnya anggaran pemerintah menjadi defisit. Oke. Nah, di sini manakah pernyataan umumnya? Ya, ini pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Kalau disingkat, ya di sini bukan beban ekonomi dan keuangan Indonesia tahun 1949. Itulah contoh mencari atau menemukan pernyataan umum dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara menemukan fakta? Ya. Bukan gagasan fakta di sini. Bagaimana cara menemukan fakta? Fakta adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga membentuk sebuah informasi. Fakta adalah sesuatu yang nyata, benar-benar terjadi. Ya, ciri-ciri fakta bersifat objektif, apa adanya, sudah atau sedang terjadi, memiliki data yang akurat, baik mengenai waktu, tanggal, tempat, peristiwa, bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak memuat pendapat sanggahan pribadi. Contohnya ya, kalau ini sanggahan, menurut saya itu penyebab kecelakaan di depan SMA 2 Sidrap itu karena banyaknya bemor yang parkir di depan sekolah. Ya, bukan seperti itu namanya fakta, karena baru menurut dia. Ya, menurut saya, nah, bukan. Ya, itu baru pendapatnya dia. Masih jawaban sementara atau hipotesis. Dalam teks eksplanasi, fakta-fakta dijadikan sebagai gagasan penjelas, kalimat penjelas untuk mendukung gagasan. Ya, ini ada contohnya. Saya sudah kasih, silahkan disimak. Nah, sekarang menentukan pola penyajian teks eksplanasi. Ya, bagaimana caranya disajikan? Ada berdasarkan sebab akibat,
Ada juga berdasarkan urutan kejadian atau kronologis. Ini juga contoh-contohnya, tolong dibaca dengan baik. Kita ambil. Ya, ini berdasarkan urutan waktu. Ini. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Ya, ini kronologisnya. Kalau ada orang hamil, dalam bulan kelima rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6 alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan fetus, ya, fetus itu maksudnya itu yang dalam kandungan, mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput selama bulan ke-8. Ini. Nah, kenapa? Ini contoh 3 masuk ke kategori menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail yang tegas. Ya, karena itu menunjukkan urutan waktu berdasarkan kejadian atau kronologisnya. Termasuk tadi kecelakaan itu masuk pola pengembangan kronologis. Bagaimana kronologisnya, bagaimana kejadiannya. Ya, itu kalau ada yang bilang bagaimana kejadiannya, proses kejadiannya, oh berarti itu berdasarkan pengembangan proses. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau kurang jelas, ada nanti yang menjelaskan video pembelajaran yang saya kirim. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan direspon. Tidak ada, Pak. Ya, kalaupun nanti ada yang muncul pertanyaan, tolong diketik saja di Classroom atau di WhatsApp, nanti saya jawab. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya ingatkan kembali bahwa materi kita pada hari ini itu sudah berpindah dari teks prosedur ke teks eksplanasi, ya, ke teks eksplanasi. Jadi di sini kita disuruh banyak-banyak membaca karena memang aturannya untuk memahami teks eksplanasi ini termasuk informasinya harus dibaca terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini kita sudah memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian yang didengar atau dibaca, kemudian menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam tes eksplanasi. Ada tadi saya sudah jelaskan, saya sudah simpan di Classroom. Kalau di buku itu masih kurang lengkap, tapi saya sudah lengkapkan di Classroom dengan mengambil beberapa sumber dari buku tes kelas 11. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, tolong nyalakan kameranya supaya namanya tidak double. Itu absensi ya. Oke, kalau sudah, oke, cuma beberapa orang yang nyalakan, yang belum itu. Oke, saya screenshot, yang belum nanti namanya double. Kalau double terus tidak seperti di absen, biasa tidak absensi otomatis. Oke, ada 17 orang yang hadir, 18 orang dengan saya. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan keberapa ini? Ada yang tahu? Pertemuan ke? 6. 6 kapan Pak? 6 kapan? 6. Pertemuan ke-7. Ya. Saya nyatakan sudah selesai. Saya ucapkan tetap di rumah, kemungkinan besar kita sudah tatap muka mulai hari Senin, ya. Jadi siapkan dirinya. Hari Senin itu kemungkinan besar kita sudah tatap muka di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.